Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa diberikan kelancaran serta kesehatan dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Hari ini kami akan membahas kisah yang sangat fenomenal. Kisah ini merupakan kisah nyata yang menggemparkan dunia. Untuk itu, simak ceritanya sampai akhir agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Di sebuah kota kecil di negara Tanzania, tepatnya di kota Arusha, hiduplah sepasang suami istri yang begitu harmonis. Sebut saja namanya Francis Udinkira dan istrinya Domisia Kimaro. Diketahui Tanzania ini merupakan sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragam kepercayaan terutama animisme. Namun, kota Arusha tempat tinggal pasangan ini mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Arusha, pasangan ini juga beragama Katolik. Keluarga ini selalu diberikan kecukupan ekonomi, bahkan kekayaan yang berlimpah ruah. Semua orang mengenal keluarga itu, karena mereka berasal dari golongan terpandang di sana. Hidup dalam bergelimang harta, pasangan ini diliputi kebahagiaan setiap harinya. Segala kebutuhannya terpenuhi dan tersedia dengan banyak. Namun sayang, pasangan ini belum juga mempunyai buah hati. Hidup berdua tanpa buah hati membuat kehidupan keluarga kecil ini menjadi kurang lengkap. Walaupun dipenuhi dengan harta yang tidak akan habis hingga 7 turunan, keluarga ini tetap merasa kurang karena ketidakhadiran buah hati dalam kehidupannya. Sadar kebahagiaan mereka ada yang kurang, pasangan ini kemudian melakukan berbagai cara untuk mendapatkan buah hati. Mulai dari rajin pergi ke dokter, hingga minta didoakan kepada para pendeta di gereja. Bertahun-tahun mereka konsisten melakukan kegiatan itu. Namun sayang, sepertinya Tuhan belum mengabulkan permohonan doanya. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Pasangan ini tetap berusaha dan melakukan berbagai cara. Namun lagi-lagi hasilnya nihil. Sampai suatu ketika pasangan ini sudah lelah dan mulai menyerah dengan semuanya. Mereka mencoba menguburkan mimpi yang dinanti-nantikan itu, walaupun sebenarnya hatinya berharap akan ada keajaiban Tuhan. Di saat semuanya sudah mulai menyerah, rupanya Tuhan memberikan jawaban yang tidak terduga untuk doa-doa mereka. Setelah melakukan pemeriksaan terakhir ke dokter, rupanya mereka diberikan kabar gembira tentang kehamilan Domisia Kimaro. Sontak pasangan ini terkejut dan seolah tidak percaya. Mereka menangis dengan penuh haru saat mendengarkan perkataan dokter itu. Mereka sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hambanya, sebagaimana mereka telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan buah hati. Di masa-masa kehamilan, membuat Francis Udinkira semakin protektif kepada istrinya. Ia menjaga dengan sungguh-sungguh kesehatan istrinya dan calon bayinya. Seolah tidak ingin keduanya sakit atau merasa kurang, Francis Udinkira bahkan sudah melengkapi kebutuhan calon bayinya dari awal hingga akhir persalinan. Sebagai seorang yang kaya raya, ia ingin memastikan bahwa segala kelengkapan dan perlengkapan calon buah hatinya terpenuhi. Hari-hari semakin berlalu hingga perut istrinya semakin membesar. Bulan Desember 1993, tiba saatnya mereka menunggu kelahiran buah hatinya. Perasaan tegang dan khawatir mengiringi kelahiran bayinya.
Segala doa-doa dan pujian dipanjatkan kepada Tuhan demi membuat ibu dan bayinya selamat dalam proses persalinan. Hingga suatu ketika Francis Wooden kira lega tatkala mendengar suara tangisan bayi. Suara bayi itu tentu sangat membahagiakan baginya. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi. Mereka merasa bahwa keluarga kecil yang diidam-idamkan seolah lengkap dan sempurna, sebab kehadiran bayi mungil itu. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domitia dan Francis menyambut anaknya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka juga berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Baptis bayi adalah praktik pembaptisan yang diberikan kepada bayi atau anak-anak yang lahir dalam keluarga Katolik. Baptis bayi dilakukan sebelum anak berusia genap 7 tahun atau belum dapat menggunakan akal budi secara cukup. Dalam proses baptis bayi, orang tua dan wali baptis akan diberi pelajaran mengenai makna sakramen baptis dan hak serta kewajiban yang melekat pada baptis. Orang tua juga dianjurkan untuk mengakui dosa-dosanya sebelum perayaan pembaptisan anaknya. Dengan proses pembaptisan itu, Francis Wooden Kira dan Domitia Kimaro berharap kelak anak mereka tumbuh menjadi anak yang taat dalam beragama. Tibalah mereka di hari upacara pembaptisan yang akan dikenang sebagai salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah modern. Gereja yang indah serta ditemani musim semi menjadi saksi upacara pembaptisan itu. Seperti biasa, gereja penuh sesak dengan para jemaat yang berkumpul ingin merayakan kelahiran dan awal hidup seorang bayi laki-laki yang baru lahir itu, putra dari keluarga terpandang di komunitas tersebut. Selain terkenal kaya raya, Francis Wooden Kira dan Domitia Kimaro juga dikenal sangat religius. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya yang selalu hadir di setiap kegiatan gereja dan terlibat dalam berbagai acara amal di kotanya. Gereja tua itu dihiasi indah dengan bunga-bunga dan lilin-lilin yang berpenerangan lembut, menciptakan suasana damai yang menyentuh hati setiap orang yang hadir. Pendeta berdiri di depan altar mempersiapkan diri untuk memimpin upacara pembaptisan yang sakral. Sementara keluarga, teman, dan kerabat berkumpul dengan penuh antusias. Saat tiba waktunya, pendeta mulai membaca-baca doa-doa suci, melafalkan kata-kata yang menandakan bayi itu akan dibersihkan dari dosa aslinya dan disambut dalam kepercayaan mereka. Semua berjalan seperti biasa, sampai sebuah peristiwa aneh terjadi ketika sang ibu hendak menyerahkan bayi itu kepada pendeta. Bayi itu tiba-tiba menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti gumaman. Yang awalnya dianggap hanya suara bayi biasa, namun semakin lama suara itu semakin jelas, dan orang-orang yang berada di sekitar bayi itu mulai merasakan keganjilan. Mama, unisi baptize nami nikwa Allah, najum bewa ke Muhammad. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Ayah dan ibunya Domitia Francis pun bingung. Mereka merasakan seperti ada sesuatu yang tidak beres pada bayinya. Mereka berpikir, mana mungkin bayi yang baru berusia 40 hari bisa mengucapkan kata-kata itu. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu. Are you Yesus? Apakah kamu Yesus? Kemudian dengan tenang sang bayi menjawab, No, I am not Yesus. I am created by God. God, the same God who created Yesus. Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Pendeta yang sedang memegang bayi itu pun gemetaran, seolah tidak percaya apa saja yang baru ia lihat dan dengarkan. Ekspresi yang sama juga ditunjukkan oleh para jemaat yang hadir. Mereka mulai kebingungan dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bayi mungil itu bisa mengucapkan kata-kata itu? Sebuah kata-kata yang jauh dari kepercayaan agamanya.
Bayi itu seolah memperkenalkan dirinya sebagai umat muslim yang taat akan perintah Tuhannya. Jemaat yang satu saling bertanya dengan jemaat lainnya, apakah ini mimpi atau hanya sebuah kebetulan? Beberapa dari mereka ada yang mengabadikan dalam bentuk foto dan video perihal peristiwa ajaib itu. Sepertinya mereka tidak ingin kehilangan momen ajaib itu, sehingga lama-lama ruangan gereja semakin tidak kondusif. Sadar kehadiran putranya bisa menimbulkan kegaduhan dalam gereja, mereka kemudian membawa pulang kembali sang bayi dan seluruh keluarganya untuk membicarakan hal aneh tersebut. Mereka tidak jadi untuk membaptisnya. Domisia dan Francis mengaku bingung dengan gelagat sang buah hatinya itu. Seluruh keluarga Francis dan Domisia masih diliputi rasa syok dan tidak percaya perihal kejadian yang terjadi di gereja. Belum sempat mereka menyembuhkan rasa syoknya, tiba-tiba terdengar kabar bahwa berita ini sudah ditayangkan di televisi dan radio. Dalam waktu yang singkat, berita ini menyebar ke seluruh pelosok Afrika, bahkan dunia. Ribuan jemaat yang hadir di gereja waktu itu membicarakan kepada teman, keluarga, dan koleganya. Berita ini dengan cepat menjadi trending topik dalam beberapa bulan terakhir. Orang-orang yang diceritakan perihal cerita itu mengaku terkejut. Mereka juga seakan tak percaya dengan adanya bayi mungil itu yang mengatakan nama Allah dan Muhammad. Namun setelah melihat video yang beredar itu, mereka seolah bungkam, dibuat tercengang oleh bayi ajaib itu. Mereka sadar bahwa itu bukan hanya dongeng belaka, melainkan sebuah kenyataan yang nyata dan terjadi di dunia. Adanya peristiwa itu membuat orang-orang Afrika semakin tertarik dengan yang namanya Islam. Jutaan orang Afrika mulai mempertanyakan iman mereka dan mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Sebagian besar dari mereka yang awalnya skeptis merasakan adanya panggilan yang tak bisa mereka abaikan. Seiring waktu mereka mendalami ajaran Islam, membaca tentang Nabi Muhammad, serta mencari tahu dari kata-kata bayi ajaib tersebut. Mereka menemukan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan agama yang penuh kasih kebenaran dan petunjuk yang menyentuh hati. Di berbagai kota, orang-orang mulai berbondong-bondong ke masjid, belajar dan mendiskusikan Islam dengan penuh antusias. Para pemuka agama Islam di Afrika mulai merasakan peningkatan besar dalam minat terhadap Islam. Dan banyak dari mereka yang sebelumnya merasakan kekhawatiran terhadap Islam mulai membuka hati mereka. Satu demi satu mereka mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Kita kembali kepada keluarga kecil Francis Mudinkira dan istrinya Domisia Kimaro. Tidak henti-hentinya kehidupan mereka mengalami keajaiban dan sesuatu yang terjadi di luar nalar. Di saat orang di luar sana mulai percaya bahwa itu adalah keajaiban dari Tuhan, keluarga kecil ini justru meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi hanya karena sebuah kebetulan. Sehingga pada awal Maret 1994, saat usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Namun diagnosa dokter menyatakan bayi itu sehat-sehat saja. Kekhawatiran Domisia pun tidak terbukti karena anaknya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bayi itu tidak mau minum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan ma atau lainnya, bayi ajaib itu justru pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu bicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum
Fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara. Namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca bayi mungil itu merupakan surah Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia lalu membawa bayi itu kepada pendeta. Namun tetap saja bayi itu mengulang-ulang ayat itu. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Saat Abu Ayyub datang, bayi itu juga membaca ayat tersebut. Tidak kuasa melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Ayyub sujud syukur di dekat bayi itu. Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya, ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah, kata Abu Ayyub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayyub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh putranya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Setelah membicarakan dengan matang-matang dan penuh pertimbangan, keduanya akhirnya mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam. Atas izin Allah, mereka membaca 2 kalimat syahadat. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Sebuah nama yang sangat indah dan tentunya menjadi doa bagi buah hatinya itu. Dengan nama itu diharapkan semoga kelak ia bisa menjadi anak yang menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia. Keajaiban demi keajaiban terus berdatangan. Keajaiban berikutnya muncul saat Syarifuddin berusia 1,5 tahun. Saat itu Syarifuddin mampu melakukan salat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Kemudian pada usia 4 hingga 5 tahun, ia menguasai 5 bahasa. Pada usia itu, Syarifuddin mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania, hingga ke luar negeri. Hasilnya lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Kisah nyata ini terjadi di distrik Pumwani, Kenya pada tahun 1998. Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib Syarifuddin Khalifah. Usianya kala itu baru 5 tahun. Namun namanya sudah menjadi buah bibir karena pada usia itu sudah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kid of East Africa. Perjalanannya ke Kenya saat itu adalah bagian dari rangkaian safari dakwah ke luar negeri. Sebelumnya, ia berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya, Tanzania. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut. Namun tak sedikit juga yang menyaksikan bocah ajaib itu lewat YouTube. Orang-orang agaknya tak sabar menanti datangnya Syarifuddin. Mereka melihat-lihat dan menyelidik apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah. Beberapa waktu kemudian, syekh kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin rupanya bukan hanya orang Muslim. Tak sedikit orang-orang Kristen yang hadir karena rasa penasaran mereka. Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik, tetapi hafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun. Ditemani Haji Maraulin, Syarifuddin menuju tenda yang sudah disiapkan. Luapan kegembiraan masyarakat Kenya terlihat jelas dari antusiasme mereka menyambut Syarifuddin. Wajar jika anak sekecil itu memiliki wajah yang manis. Selain itu, ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya. Kinilah saatnya Syekh cilik itu memberikan tausiah. Tangannya yang dari tadi memainkan jari-jarinya berhenti saat namanya disebut. Ia pun bangkit dari kursi menuju podium. Setelah salam, ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi.
Bahasa Arabnya sangat fasih, diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu. Bukan hanya kagum dengan kemampuan ceramahnya, tetapi juga isi ceramahnya yang membuka mata hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Selain pandai menggunakan ayat Al-Quran, sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci dari agama lain, membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinannya selama ini. Begitu ceramah selesai, orang-orang Kristen mengajak dialog bocah ajaib itu. Syarifuddin pun melayani mereka dengan baik. Mereka bertanya tentang Islam, Kristen, dan kitab-kitab terdahulu. Syarifuddin pun mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dan itulah momen-momen hidayah hingga ratusan pemeluk Kristiani yang berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat, menyalami tangan salah seorang perwakilan mereka. Syarifuddin menuntun syahadat dan mereka menirukan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Meski syahadat agak terbata-bata, namun hidayah telah membawa iman. Mata dan pipi pun menjadi saksi. Air mata mulai berlinang oleh luapan kegembiraan. Mereka pun menjalani hidup baru dalam Islam, dan takbir dari ribuan kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu terdengar di bumi Kenya.